Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ba'da maghrib Masjid Haqqul Yakin yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dibimbing oleh Allah untuk datang ke tempat yang mulia ini guna mempelajari ilmu pengetahuan tentang keislaman. Oleh karena itu, selayaknya syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena kita masih disehatkan dan dibimbing oleh Allah. Pada malam ini saya ingin menjelaskan tentang masalah yang masih berkaitan dengan pekerjaan haji, dan mungkin minggu depan kita masuk dalam pembahasan ilmu fikih tentang masalah yang berkaitan dengan korban, dan insya Allah pada malam ini yang berkaitan dengan urusan haji atau yang berkaitan dengan amal ibadah kita yang berada di tanah suci Mekah, insya Allah akan kita selesaikan pada malam ini. Pada malam ini saya ingin menjelaskan tentang cara sembahyang jenazah, baik kita waktu saat berada di Mekah maupun berada di Madinah. Sembahyang jenazahnya sama 4 takbirnya, tapi ada hal yang berbeda. Kenapa? Karena satu, apabila kita mensalatkan jenazah yang disalatkan itu banyak, dan kita tidak tahu apakah ini laki-laki atau perempuan. Nah, makanya baik itu menyangkut usali dan doanya berbeda dengan apa yang kita kerjakan seperti di Puruk Cahu ini. Nah, jadi kalau kita mengikuti imam dalam sembahyang jenazah baik di Mekah maupun di Madinah, biasanya sembahyang jenazah dilakukan di sana setelah sembahyang 5 waktu selesai. Misal kita tadi baru mengerjakan sembahyang maghrib, imam langsung mengumandau kita sembahyang jenazah. Karena kebiasaan mazhab di sana orang tidak ada membaca wirid bersama-sama sebagaimana di Indonesia. Nah, jadi imam langsung mengumandui kita untuk sembahyang jenazah. Nah, jadi kalau hendak usali, lafal usalinya usalli ala man shalla alaihil imamu lillahi ta'ala. Nah, jadi begitu saja usalinya. Nah, saya sengaja salat jenazah atas yang imam salati karena Allah. Nah, jadi kita lafal niatnya sembahyang jenazah mengikuti apa yang diperbuat oleh imam. Jadi kita kada tahu apakah nang disembahyang itu laki atau perempuan atau berapa orang. Sembahyangnya biasa 4 takbir. Takbir pertama membaca suratul Fatihah. Tadi jadi di dalam sembahyang jenazah tidak ada doa iftitah dan sebagainya. Jadi setelah takbir yang pertama langsung kita membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi. Salawat itu kita memilih salawat nang panjang ke salawat nang pendek ke tasarah. Nah, kalau hendak salawat yang pendek, misal Allahumma salli ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, boleh salawat semacam itu walaupun kita di Puruk Cahu. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup dengan bersalawat begitu sah. Nah, pada takbir yang ketiga
Doanya kalau di Puruk Yahu, kalau laki-laki Allahumma ghfir lahu. Kalau perempuan Allahumma ghfir laha. Jadi kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Tetapi kalau di Mekah berbeda kalimatnya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afini wa'fu anhum. Jadi kalimat hum itu Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampunilah mereka semua. Warhamhum, rahmatilah mereka semua. Wa'afihim wa'fu anhum, dan maafkanlah kesalahan mereka. Nah, jadi kalimatnya jamak memakai hum. Itu kalau sembahyang jenazah di Mekah atau Madinah, karena kita tidak tahu posisi jenazah. Nah, setelah takbir yang keempat, bisa kita menggunakan doa yang sebagaimana kita hafal, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Atau misalnya juga kalau kita hafal doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wala tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Tapi kalau kada hafal juga Allahumma ghfir lahu warhamhu. Nah, jadi kalau di Mekah dikatakan jamak hum. Nah, jadi setelah itu baru salam. Nah, jadi kebiasaan yang perlu diketahui setelah sembahyang jenazah, kalau di Mekah atau di Madinah tidak ada lagi doa untuk jenazah, karena sembahyang itu sudah doa. Nah, karena sembahyang jenazah itu sehabis sembahyang fardu. Nah, lalu yang mudahnya kita misalnya habis maghrib, maka mengerjakan sunat ba'diyah atau sesudah maghrib atau sesudah zuhur atau sesudah isya. Nah, hanya kita duduk hendak membaca wirid sebagaimana wirid yang kita gunakan di sini. Nah, jadi kita harus bisa memposisikan diri kita di mana posisi kita berada. Nah, masalah wirid, orang di sana kada bawirid nyaring. Kita nang perlu berwirid sebagaimana kebiasaan kita. Jangan kita meninggalkan amaliyah yang sering kita lakukan seperti di tempat ini. Karena apa? Di antara orang yang tidak disiksa di alam kubur, orang yang membiasakan setelah selesai sembahyang membaca ayatul kursi. Itu ada keterangan semacam itu. Barang siapa yang membaca setiap selesai sembahyang ayat kursi, maka orang itu tidak akan disiksa di alam kubur. Ini salah satu amalan di antara sekian banyaknya amalan. Nah, jadi ada keterangan kalau kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka semua dosa kita akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Nah, ini diantara keistimewaan ucapan-ucapan yang kita kerjakan setelah selesai sembahyang. Bukan orang di Makkah itu kada membaca wirid, membaca jua, cuma membacanya asing-asing, tidak dikomandokan seperti di Indonesia, karena paham mazhab orang di sana memang begitu. Nah, jadi kita yang harus menyesuaikan diri. Nah, sekarang apabila kita mengerjakan ibadah haji. Nah, haji kalau orang Indonesia itu haji tamatu namanya. Nah, jadi haji tamatu itu kita datang ke tanah haram itu mengerjakan umrah terlebih dahulu. Nah, setelah selesai umrah, kita beristirahat menunggu haji. Nah, cuma kalau mengerjakan haji tamatu ini
dianjurkan membayar dam, menyembelih seekor kambing. Waktu penyembelihannya dianjurkan pada hari-hari tasyrik, atau kalau tidak bisa juga penyembelihan dam daripada haji itu sebelum mengerjakan ibadah haji boleh dengan menyembelih kambing. Nah, kalau kita tidak mampu membayar dam menyembelih kambing umpama karena duitnya kada cukup umpama. Nah, caranya kita dengan berpuasa 10 hari. Puasanya 3 hari kita kerjakan di Mekah, 7 hari setelah pulang ke Indonesia. Itu cara membayar damnya, ada 2 alternatif kalau kita mengerjakan haji tamattu. Pada umumnya rata-rata orang Indonesia mengerjakan haji tamattu yaitu dengan mengerjakan umrah terlebih dahulu lalu pelaksanaan haji. Nah, sekarang kenapa orang Indonesia diberangkatkan bergiliran? Sebenarnya itu merupakan cara pemerintah untuk mengatur. Kalau pelaksanaan haji itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, jadi bagi jamaah orang Indonesia setelah lama tinggal di Mekah, pada hari Tarwiyah, pada tanggal 8 Zulhijjah, ketua rombongan memberikan pengumuman. Misalnya kelompok terbang ini berangkat menuju Mina pukul sekian. Nah, sebelum diberangkatkan menuju Mina untuk melaksanakan tugas haji tersebut, biasanya petugas haji itu menyampaikan pengumuman kepada jamaah. Bagi jamaah yang membawa uang atau perhiasan emas, tidak dianjurkan untuk membawa ke Arafah, namun dititipkan pada petugas yang ada di pemundukan kita. Dan jangan takut, walaupun basangu emas sekilo aman, walaupun basangu duit umpama 3 triliun dolar, bukan rupiah, dolar triliunnya, aman. Kenapa? Dikhawatirkan kalau membawa barang berharga ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, kalau tercecer. Ini banyak kasus yang terjadi, orang membawa uang tidak percaya dengan petugas, membawa uang kehilangan. Nah, jadi itu yang harus diketahui di antara tip melaksanakan haji. Nah, sekarang yang harus dilakukan sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji, 1, kita melaksanakan mandi untuk melaksanakan pekerjaan haji. Nah, mandinya bismillahirrahmanirrahim, niatnya bahasa Arab deh. Sengaja aku mandi untuk mengerjakan ibadah haji. Mandinya di hotel atau pemundukan tempat kita tinggal. Saya sudah menjelaskan masalah mandi ini, bahwa cara mandi tertibnya itu mulai berniat, niatnya